Halo, selamat pagi Bapak Ibu, Koko Cici, AA, Teteh semuanya. Di video kali ini Jessica mau sharing tentang asuransi unit link, teman-teman. Kenapa? Karena akhir-akhir ini heboh banget sama orang-orang yang panik dengan nilai tunainya. Entah itu karena salah penjelasan atau juga kurang pahamnya tentang produk asuransi unit link. Nah, untuk menghindari kesalahan di masa depan lagi, yuk sama-sama kita pelajari bareng-bareng asuransi unit link supaya kita lebih paham. Oke. Pertama, yang kita harus tahu, asuransi unit link itu adalah asuransi yang merupakan gabungan dari proteksi dan investasi. Tapi ingat, investasi di sini tujuannya bukan untuk cari untung, teman-teman, tapi untuk menjaga kelangsungan polis. Nah, kayak gimana sih maksudnya, Yes? Yuk kita ulas satu-satu. Oke, yang pertama-tama teman-teman harus pahami, satu, dalam asuransi unit link, mahal murahnya sebuah asuransi unit link tidak dilihat dari premi. Oke, jadi kalau ada yang bilang preminya di sini 1 juta, di situ kok 500.000 ya. Nah, itu bukan berarti asuransi tersebut murah, teman-teman. Justru kalau ada asuransi yang memberikan premi murah dengan manfaat yang besar sekali, itu dangerous sekali. Ada yang salah, teman-teman. Kenapa? Karena premi itu bukan biaya. Oke, jadi yang pertama teman-teman harus pahami, mahal murahnya asuransi unit link tidak ditentukan oleh premi. Lalu ditentukan oleh apa, Yes? Yuk kita lihat yang nomor 2, poin nomor 2-nya. Oke, dalam asuransi unit link di Prudential khususnya itu ada 3 biaya yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama adalah biaya administrasi, teman-teman. Ya, biaya administrasi itu kalau di polis yang unit link yang lama, di polis PAA Ruling Assurance Account itu biaya adminnya 27.500 untuk konvensional, 32.500 untuk syariah, teman-teman. Kalau untuk yang baru, yang ruling generasi baru, itu teman-teman gak usah khawatir, itu sudah free, asalkan teman-teman bayarnya melalui auto debit rekening ataupun auto debit kartu kredit, teman-teman. Jadi yang nomor 1 gak perlu dikhawatirin nih untuk biaya-biayanya, biaya administrasinya. Lalu biaya yang kedua adalah biaya akuisisi, di mana di Prudential itu biaya akuisisinya adalah 5 tahun. Kalau polis yang lama di PAA itu biaya akuisisinya tahun pertama 100%, tahun kedua 60%, tahun ketiga 4 dan 5 adalah 15%. Kalau di ruling generasi baru, biaya akuisisinya 70 tahun pertama, 70% tahun pertama, 70% tahun kedua, 20% tahun ketiga, 45. That's why karena ada biaya akuisisi ini, maka nilai tunai atau investasi Bapak Ibu semua di 5 tahun pertama itu belum ada hasil yang memuaskan atau bagus karena masih ada biaya tersebut, teman-teman. Oke, itu harus dipahami. Oke, jadi kalau teman-teman Bapak Ibu tutup polis di tahun ketiga, tahun kedua, tahun keempat, itu jangan harapin ada nilai tunai ya. Jangan diharapin tuh, teman-teman. Itu yang teman-teman harus pahami. Yang ketiga adalah biaya asuransi. Nah, ini dia biaya yang teman-teman bisa kategorikan mahal murahnya sebuah asuransi unit link itu dilihat dari biaya asuransi ini. Biaya asuransi itu apa sih? Biaya asuransi adalah biaya yang ditagihkan selama kamu diproteksi untuk produk-produk tertentu yang kamu ambil, ya. Ibaratnya kalau teman-teman beli rumah, ya asuransi unit link itu diibaratkan rumah, premi itu adalah cicilan rumah. Nah, ketika teman-teman beli rumah, lalu teman-teman isi AC, kulkas, TV. Nah, ketika teman-teman mau memakai TV, AC, kulkas ini kan harus bayar yang namanya listrik supaya nyala. Nah, biaya asuransi itu adalah biaya tagihan listrik. Tagihan listrik itu dibayar selama teman-teman pakai atau sampai cicilan rumah beres. Pastinya sampai selama teman-teman pakai. Begitupun dengan biaya asuransi. Biaya asuransi dibayar selama teman-teman masih diproteksi oleh asuransi tersebut. Oke, jadi bedakan premi dan biaya asuransi. Oke, nah bedanya kalau di rumah, cicilan rumahnya itu angus tapi dapat rumah. Oke ya, kalau di asuransi, premi yang dibayarkan untuk beli asuransi unit link itu akan terkumpul sehingga menjadi terbentuk nilai tunai. Nah, nilai tunai tersebut yang akan dibayarkan untuk membayar biaya asuransi tersebut ketika Bapak Ibu sudah nggak bayar premi lagi. Jadi, kalau seandainya udah nggak bayar premi, berhenti bayar premi, cuti premi, biaya asuransinya terus berjalan sampai selama Bapak selesai diproteksi, Bapak Ibu selesai diproteksi. Lah, kalau seandainya preminya udah nggak dibayar tapi ditagih terus, listriknya lama-lama bisa habis nggak? Bisa. Nah, itulah yang menguras nilai tunai. Jadi gimana dong solusinya? Ya bayar premi lagi atau Bapak Ibu bisa top up. Nah, Bapak Ibu untuk lebih paham tentang biaya-biaya ini, teman-teman bisa lihat di YouTube Jessica tentang biaya-biaya dalam asuransi. Nah, Jessica akan lebih jelasin mendetail lagi di video selanjutnya. Terima kasih.